selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Juga mudah-mudahan salawat serta salam yang selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul kelak yang berakhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita melanjutkan taklim kita. Namun terlebih dahulu kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki dibebaskan diberkahkan, usaha dimudahkan dilancarkan, putra putri kita dijadikan putra putri saleh dan salihah. Berbagai macam permasalahan yang ada pada diri kita, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan jalan keluar yang terbaik, selesaikan masalah kita, urusan dunia dan akhirat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ya barakatuh Allah kita biya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak-bapak jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih surat Ali Imran sekarang ayat 33. Surat Ali Imran ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Ayat 33 surat Ali Imran ini membicarakan tentang keutamaan daripada keluarga Imran, keutamaan daripada keluarga Imran. Allah Subhanahu wa taala katakan, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Inna Allah, sesungguhnya Allah, astafa, telah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, lalu Nabi Nuh, wa
Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Nah, nama-nama Nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan atau menjadi manusia pilihan di masing-masing masanya. Manusia pilihan di masanya masing-masing. Alam alamin, di antara penduduk alam atau di alam dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nabi-nabi itu dari anak cucu mereka semua dan keturunan mereka semua. Karena dari Nabi Adam lah Nabi yang pertama diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi yang wajib kita ketahui itu jumlahnya 25, diawali dari Nabi Adam dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak ada lagi Nabi itu selain dari Nabi yang terakhir, Khatamin Nabiyyin, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat sebelumnya kan tidak pernah bahas itu kalau ada nabi-nabi lain yang muncul setelah Nabi Muhammad, itu namanya Nabi apa? Nabi palsu. Ya. Tapi ada aja pengikutnya, ada aja pengikutnya. Yang mengikut itu orang awam semua, didoktrin, diiming-imingi, nah ada yang gitu. Akhirnya ikut. Awas hati-hati. Nanti kalau di pondok ada nabi baru, nanti ikutin. Iya. Nabi Adam. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzurriyyatan ba'duha min ba'din, yakni suatu keturunan ba'duha min ba'din, yang sebagiannya dari sebagian yang lain. Jadi keturunan, ya, Nabi Adam punya keturunan namanya Nabi Idris. Nabi Idris punya keturunan, tidak secara langsung terus ya keturunan Nabi Nuh dengan waktu yang cukup lama. Lalu Nabi Nuh punya anak langsung setelah Nabi Nuh, itu namanya Sam, anaknya Sam bin Nuh. Dari situ tidak secara langsung menjadi keturunan, ada keturunannya yang lain sebelum keturunannya menjadi nabi, diselingi oleh keturunan yang lain. Nah, dari anaknya Nabi Nuh ini yang namanya Sam ini, jauh keturunannya ada yang namanya Nabi Hud, ada yang namanya ada yang menjadi nabi ayah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Azar. Nah, dari sini, dari Azar ini punya keturunan namanya Nabi Ibrahim, menjadi nabi langsung kalau ini. Tidak diselingi beberapa keturunan dulu. Dari Azar ini punya keturunan namanya Nabi Ibrahim, dan namanya yang kedua anaknya dari Azar ini Haran.
Nah, dari Nabi Ibrahim ini langsung ada beberapa anak yang menjadi keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Madian. Ada keturunan yang Madian ini menjadi Nabi Syuaib setelah ada keturunan sebelum Nabi Syuaib. Dari Nabi Ismail ada keturunan terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keturunan dari Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu punya keturunan pula langsung, namanya Yakub dan Al-Ais. Dari Nabi Yakub ini juga banyak menurunkan keturunan menjadi para nabi. Maka di antara keluarga Nabi Ibrahim yang terkemuka adalah yang keluarga Nabi Ismail dan keluarga Imran, karena banyak keturunannya yang menjadi nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Allah Subhanahu wa taala ciptakan beberapa keturunan atau suatu keturunan yang sebagiannya dari sebagian yang lain. Dari nabi yang pertama kemudian Allah berikan keturunan menjadi para nabi, sehingga yang kita kenal menjadi 25 nabi. Kalau jumlah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 124.000 nabi. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Keturunan keluarga Nabi Ibrahim itu yang tadi telah disebutkan, diantaranya adalah Ismail, Ishak, Yakub. Kemudian keturunan dari Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Nuh dan Nabi Adam. Sedangkan keluarga daripada Imran itu adalah keluarga daripada Nabi Musa, Harun, dan Nabi Isa. Lalu di dalam ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim." Ini baru kita mulai memasuki pada keluarga Imran di dalam ayat 35 itu. Idh qalat imra'atu Imran, idh qalat, dan ingatlah ketika istri Imran berkata, istrinya Imran ini bernama Hannah yang telah lanjut usia, yang sudah tua, tapi rindu ingin punya anak. Yang nanti anaknya itu
Maryam bin Isa bin Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dirinya merasa diberikan hamil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istri Imran ini yang bernama Hana ini adalah masih keturunan atau keluarga bahkan ipar daripada Nabi Zakaria. Apa doa yang dipanjatkan? Rabbi inni nadartu laka, Rabbi Tuhanku, inni nazartu, sesungguhnya aku ini menazarkan. Apa nazarnya? Fi batni muharraran fataqabbal minni, untuk menjadikan untukmu kata istrinya Imran itu, dia nazarnya aku menazarkan untukmu fi batni, kandungan yang ada di dalam perutku ini, muharraran, sebagai anak yang soleh dan bebas. Maksudnya bebas daripada kepentingan-kepentingan dunia, semata-mata hanya untuk berkhidmat untuk rumah Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis saja. Maka fataqabbal minni, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu terimalah doaku wahai Allah. Jadi Hana ini istri daripada keluarga Imran ini berdoa kalau dia punya anaknya laki-laki, dia ingin anaknya itu dinazarkan untuk berkhidmat di rumah Allah di Baitul Maqdis. Tidak usah mementingkan urusan keduniaan, semata-mata untuk berkhidmat saja di rumah Allah. Maka dia mohon doa itu dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar doa yang dipanjatkan, al-alim, maha mengetahui, maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa yang kita panjatkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-alim, dan Allah juga tahu apa yang ada di dalam diri kita, di dalam niat kita, tujuan kita, Allah juga tahu. Nah, ketika istrinya mengandung ini, Imrannya wafat, ayahnya atau suaminya wafat. Luar biasa sekali, jarang-jarang orang yang menjadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarga Imran itu, ketika dia punya anak, dia bernazar kepada Allah, anaknya ingin dijadikan sebagai pelayan masjid, tapi yang melayani di masjid, yang berkhidmat untuk masjid Allah Subhanahu wa taala.
Baitul Maqdis, kalau dulu di Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa. Kalau kita mah kebanyakan dari orang tua, mindset orang tua kita, anak lahir kemudian sekolah, nanti kalau udah sekolah biar kerja, biar kerja. Gak ada yang punya nazar seperti ini, seperti istrinya Imran. Tapi itu pun dipersilahkan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal jangan kerjanya tidak menjadi amal soleh dari zaman Allah. Diperintahkan silakan bekerja, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari penghidupan, tapi ingat kata Allah, jangan sampai merupakan yang mengasih kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 36, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Falamma wada'atha, tatkala dia melahirkan anaknya, tatkala Anas ini melahirkan anaknya, istri daripada Imran, ternyata anaknya perempuan, sedangkan dia mengharapkan anaknya itu laki-laki yang ingin dinazarkan untuk berkhidmat di masjid atau di rumah Allah, di Baitul Maqdis. Kaget dia, bagaimana ini perempuan, bisa tidak perempuan ini jadi orang yang berkhidmat di masjid? Kalau lagi perempuan maka terbatas tenaganya, terbatas ibadahnya, karena ada halangannya, ada haidnya, ada masa haidnya. Karena yang biasa dibaktikan, yang biasa untuk mengkhidmat di masjid itu hanya orang atau hanya anak laki-laki. Manusia tidak tahu sebenarnya Allah, tapi Allah tahu. Mau dibakar jadi apa kan manusia itu, mau menjadi apa manusia itu, tapi Allah tak tahu. Nah, orang tuanya ini Anas ini menyatakan penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nanti ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia menyesal, itu tidak boleh. Berarti tidak menerima takbir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya rencana lain dibalik kelahiran anak perempuan itu. Ternyata anak perempuan itu anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun perempuan. Setelah lahir anaknya ternyata perempuan,
sedangkan dia mengharapkan laki-laki untuk dijadikan khidmat di masjid itu, dia bingung karena dia tidak tahu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tahu rencana Allah, sedangkan dia berdoa kepada Allah, tapi ternyata Allah kehendaknya lain. Dia menyatakan, kalau di dalam tafsir Jalalain ini dikatakan penyesalan. Apa kata Anas ini? Qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan ini. Wallahu a'lam bima wada'at. Dan Allah lebih tahu, lebih mengetahui bima wada'at, apa yang dilahirkannya. Nah ini manusia tidak tahu, tapi Allah lebih tahu akan dijadikan apa nanti perempuan yang lahir ini. Ternyata bahkan lebih mulia dan lebih hebat daripada laki-laki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang merupakan jawaban daripada penyesalan dari anak ini, bagi berita ini, kata Allah apa? Walaysat dzakaru kal unsa. Dan anak laki-laki itu tidaklah seperti yang dimintanya, serupa dengan anak perempuan. Yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan maksudnya untuk membaktikannya, untuk berkhidmat kepada agama. Karena yang diketahui itu bahwa perempuan itu tidaklah tepat untuk keperluan atau untuk berkhidmat di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi, karena perempuan identik dengan fisik yang lemah, belum lagi auratnya, belum lagi ada halangannya, banyaknya macam-macamnya tuh yang dialami oleh perempuan. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha. Wa inni, dan sesungguhnya aku samaituha, telah menamainya Maryam. Dan sesungguhnya aku, kata ibunya, ingin menamakan anak ini namanya Maryam. Itu pun menamakan nama anak Maryam itu hasil petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni u'iduha bika, dan aku lindungkan dia, wa dzurriyyataha, dan anak cucunya kepadamu, minasyaitonir rajim, daripada setan yang terkutuk. Ini dialog yang sangat bagus yang diajarkan oleh anak istrinya Maryam ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita nih. Dan ketika dia mengadu kepada Allah untuk minta perlindungan kepada Allah, dia minta anak laki-laki dikasih perempuan, tapi dia
tidak marah dan tidak apa namanya setelah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menerima dengan lapang dada. Karena memang itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Maha mengetahui apa rencananya, maka dijadikan anak yang lahir perempuan itu mulia dan lebih baik daripada yang ada di pikiran manusia. Itu perempuan gak bisa apa-apa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih kegagalan pada perempuan itu. Bahkan akan dinamakan Maryam. Jadi nama anak daripada keluarga Imran ini, Imran dan istrinya Hannah ini namanya Maryam. Lalu setelah itu kemudian dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya sudah lahir serta anak cucunya kepada dari godaan syaitan. Jadi ketika anak dalam kandungan kita mohon kepada Allah agar terlindung dari godaan syaitan, ketika lahir kita mohon perlindungan kepada Allah agar anak kita terhindar dari godaan syaitan. Bahkan dalam hadis Rasulullah dikatakan setiap bayi yang lahir itu akan terjamah oleh setan kecuali Maryam ini tidak terjamah oleh setan. Makanya ketika anak kita lahir itu cepat-cepat diadain biar tidak dituduhin oleh setan bisikannya. Dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak terjamah oleh setan di dalam hadis Rasulullah SAW itu hanya Maryam dan putranya. Putranya siapa namanya? Nabi Isa. Inilah keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari keluarga ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi beberapa keturunan yang menjadi nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari kandungan sudah ditinggalkan wafat oleh suaminya. Dan Maryam inilah yang mempunyai anak namanya Nabi Isa, tapi tidak punya anak, hamil tapi tidak punya suami. Jangan sampai anak-anak kita nanti atau tetangga kita atau orang-orang itu mendengar, wah Siti Maryam aja gak punya suami, hamil. Gak apa-apa, katanya gak punya suami juga. Nanti ditanya sama orang, kok kamu hamil? Suaminya mana? Gak ada. Kan saya keturunan Siti Maryam. Awas yang sampai tanya begitu tuh. Siti Maryam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak dia punya anak itu tanpa suami dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dan kalau ada sekarang perempuan-perempuan yang bilang saya keturunan Siti Maryam kalau punya suami, perempuan nakal namanya. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi dari perkara-perkara kita keturunan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama
hisab. Fataqabbalaha rabbuha, maka Tuhannya menerima doa atau menerima Maryam sebagai nazar dari ibunya. Maka Allah menerimanya, maksudnya menerima Siti Maryam itu sebagai nazar dari ibunya. Karena nazar itu wajib dilakukan hukumnya. Bapak-bapak kalau bernazar itu wajib dilakukan hukumnya. Kalau saya mau bernazar, kalau bisnis saya melaju, sukses. Kalau bisnis saya sukses, ini jamaah ngaji subuh Masjid Nurul Amin semuanya saya ajak makan di restoran. Nah, itu nazar namanya. Ternyata bisnisnya sukses, dapat 5M, nggak tahu ember atau apa itu. Ketika sudah dapat rezeki yang diberikan Allah, lupa nazarnya. Awas berdosa kalau tidak dilaksanakan nazar. Ya. Maka wajib dilaksanakan ketika bernazar. Nah, ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menerima Maryam sebagai nazar dari ibunya biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasanan, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik pula. Kalau di tafsir ini dijelaskan, di samping pendidikan, akhlaknya, Allah memperhatikan pula pertumbuhan jasmaninya, sehingga dalam sehari besarnya bertambah seakan-akan seperti udah setahun aja bocah. Ini kuasanya Allah. Tumbuh sehat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya membawanya kemudian kepada para pendeta penjaga Baitul Maqdis. Apa kata ibunya? Terimalah oleh tuan-tuan semua anak yang saya nazarkan ini untuk menjadi apa? Pengkhidmat di masjid Baitul Maqdis. Lalu kemudian orang-orang yang ada, para pengurus Baitul Maqdis itu berlomba-lomba untuk menerima sebagai anak asuhannya, karena dia adalah putri daripada pimpinan mereka, dari peningkatan, putri daripada orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Nabi Zakaria, aku lebih berhak untuk memeliharanya, merawatnya, mendidiknya, kata Nabi Zakaria. Karena bibinya adalah tinggal bersama aku. Berdebat antara Nabi Zakaria dan orang-orang yang lain di situ, para pengurus Baitul Maqdis. Tidak, kata mereka, sebelum kita mengadakan undian, saya tidak setuju. Akhirnya diadakan apa? Undian terlebih dahulu, katanya. Nah, orang-orang yang ada ketika itu yang jumlahnya kurang lebih 29 orang itu pergilah ke sungai Yordan, lalu melemparkan
melemparkan sejenis pulpen itu atau sejenis anak panah mereka masing-masing ke dalam sungai itu. Lalu kata mereka, barang siapa yang anak panahnya atau kalamnya itu tidak hanyut dan timbul ke permukaan air, ialah yang lebih berhak untuk menjadi pengasuhnya. Ialah yang lebih berhak untuk menjadi pengasuhnya. Dan dibuatkan untuknya sebuah bilik dalam masjid, tempat tinggal maksudnya di dalam masjid itu, dengan mempunyai tangga yang tak boleh dinaiki kecuali olehnya sendiri. Zakaria membawakannya makanan dan minuman serta alat hiasan. Nah, ternyata sebelum terjadi undian tadi, masing-masing menunggu anak panah itu muncul dari dalam air. Ternyata anak panah atau kalam Nabi Zakaria lah yang tidak hanyut dan timbul ke permukaan, hingga Siti Maryam pun atau Maryam pun menjadi anak asuhan daripada Nabi Zakaria. Diambilnya tuh Maryam, lalu kemudian dibuatkan yang tadi rumah di masjid itu, yang mempunyai tangga yang tidak boleh dinaiki kecuali olehnya sendiri. Lalu Nabi Zakaria membawakannya makanan dan minuman serta alat-alat hiasannya karena dia perempuan. Maka di musim dingin Nabi Zakaria itu melihat buah-buahan musim panas, dan di musim panas dijumpainya buah-buahan itu di musim dingin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kaffalaha Zakaria, dan dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dia di bawah asuhan Nabi Zakaria. Itu setiap hari ketika Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria, selalu ada keanehan yang dilihat, keajaiban yang dilihatnya, yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak perempuan itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap Nabi Zakaria masuk untuk menemuinya di mihrab, di rumah yang dibangun di masjid itu, ruangan yang paling mulia di suatu masjid itu, apa yang terlihat? Wajada 'indaha rizqa. Ternyata di hadapannya itu banyak makanan. Di depannya itu selalu banyak apa? Banyak makanan. Di depan Siti Maryam itu selalu banyak makanan. Qala ya Maryam anna laki hadza. Kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan sebanyak ini? Qalat huwa min indillah. Siti Maryam menjawab, padahal dia
padahal masih kecil. Padahal masih kecil. Dia jawab apa? Wa min indillah. Makanan ini dari Allah yang didatangkan bagiku dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih kecil sudah diperlihatkan oleh Allah. Keajaiban yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria lewat Maryam. Karena memang Maryam ini ada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini yang harus benar-benar kita imani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Mayasya juga artinya bisa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang disukai Allah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dia melakukan ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Dan keluarganya orang ini keluarga yang taat sekali kepada Allah. Istrinya istri yang taat kepada Allah, anaknya pun anak yang taat kepada Allah. Maka Allah menghendaki bagi Maryam itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kecukupan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melihat siapa saja orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita juga tahu pasti orang yang taat yang dikehendaki oleh Allah itu untuk mendapatkan nikmat dari Allah. Kecuali Allah punya kehendak lain. Inna Allah yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang disukai, yang dikehendaki tanpa batas, bi ghairi hisab. Tanpa batas. Rezeki yang berlimpah yang diperoleh tanpa ada resikonya, tanpa jerih payah, tanpa susah payah. Itu kalau Allah sudah menghendaki itu. Ya, seperti Siti Maryam ini dikasih rezeki yang berlimpah, masih kecil aja itu gak perlu nyari makanan. Tapi ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab yang kecil itu di masjid, tiba-tiba makanan banyak serba ada, buah-buahnya nggak ada juga ada, makanan nggak ada. Dia bilangnya apa? Wa min indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pun bisa seperti ini. Allah berkehendak memberikan rezeki yang banyak kepada kita manakala kita melakukan ketaatan kepada Allah. Awas jangan sampai ada dalam diri kita, wow, kalau saya nggak kerja, anak saya bisa gagal sekolah, bisa gagal makan, kayak begitu. Memang kita yang kasih makan. Yang kasih makan siapa? Allah menitipkan rezeki buat kepada kita untuk anak kita lewat kita. Bukan kita yang kasih makan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah berikan dan dititipkan lewat kita untuk anak dan istri kita. Makanya ketika mendapatkan rezeki dalam agama itu diajarkan ucapkan alhamdulillah, lihat yang takjub subhanallah, berbuat dosa astagfirullah, kayak begitu. Ucapan kayak begitu ada fadilahnya semua, ada keutamaannya, ada ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, ya, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik, bukannya melihat sesuatu ngomongnya apa, buset, benar-benar gitu. Kan begitu. Tapi kadang-kadang suka lupa, minum ya. Kadang-kadang suka lupa, refleksnya karena biasa. Karena memang biasanya kayak begitu. Nah, kebiasaan itu sulit untuk dirubah kecuali kita mau merubah sedikit demi sedikit.
Gak bedanya kayak kita minum sunnahnya pakai tangan kanan, karena biasanya pakai tangan kiri susah untuk memulai dan membiasakan pakai tangan kanan, tangan kiri lagi ya, kecuali ada yang ingetin, Pak Haji sunnahnya pakai tangan kanan. Oh iya lupa, baru gitu. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar ingin merubah sesuatu yang buruk menjadi yang lebih baik. Maka mudah-mudahan sedikit demi sedikit Al-Quran yang kita kaji dapat merubah diri kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh keluarga yang baik, dicontohkan Allah dalam Al-Quran, yaitu keluarga yang Imran, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai contoh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah dari perbuatan maksiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.